Ini tidak bisa dipungkiri, perombakan itu pasti akan terjadi. Ada kesan nanti pembersihan orang-orang najemul sebelumnya? Oh, jadi itu tidak perlu dikhawatirkan lah. Dalam rangka penataan birokrasi ini. Karena kita ingin di pemerintahan Joda Akbar ini bisa bagaimana membangun birokrasi yang kuat, birokrasi yang kokoh, birokrasi yang hebat dalam rangka mendukung visi misi itu, visi misi Joda Akbar itu. Jadi kalau salah kita menempatkan orang pada birokrasi ini justru tidak bisa berjalan visi misi itu ya. Nah, ya karena visi misi ini nanti akan tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Mereka lah eksekutornya. Nah, mereka yang akan mengawal daripada visi misi itu ya. Jadi visi misi ini kan nanti akan disebar di semua dinas. Oh, dinas ini bidangnya ini, dinas ini bidangnya ini, sehingga nanti apabila kita menempatkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sesuai kompetensi di bidangnya, maka saya rasa pemerintahan Joda Akbar ini akan mampu dengan cepat menjawab visi misi itu. Berarti akan ada perombakan cukup total ya? Ya, itu tidak bisa dipungkiri masalah perombakan penyebaran itu. Karena kan kemarin di debat seperti yang kita saksikan kan yang soal itu kan salah satunya merit system. Bobroknya birokrasi kayak ya, merit system itu artinya menempatkan orang pada kompetensinya ya. Jadi ini tidak bisa dipungkiri, perombakan itu pasti akan terjadi ya. Tentu juga dengan kita melihat aturan-aturan yang ada ya. Kita pun juga Joda Akbar ini pasti melakukan itu juga berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan yang ada. Apakah dia melakukan konsultasi ke Mendagri, ke KSN dan lain sebagainya, itu pasti akan dilakukan oleh Joda Akbar ya. Untuk kecepatan ya. Itu nanti skalanya besar atau ya itu nanti kita lihatlah kebijakan beliau. Kita lihat kebijakan Pak Bupati dan Wakil Bupati ya. Yang jelas perombakan itu pasti akan terjadi. Ya. Besar-besaran mungkin. Tidak ada khawatir ada kesan nanti pembersihan orang-orang najemul sebelumnya? Oh, jadi itu tidak perlu dikhawatirkan lah ya, tidak perlu dikhawatirkan. Saya rasa Joda Akbar tidak seperti itu. Pasti beliau juga memikirkan dan pasti beliau ini akan melihat dari beberapa aspek lah. Saya katakan bahwa Pak Johan Samsu itu adalah orang yang ahli dalam birokrasi dan pasti akan menempatkan orang tidak asal-asalan ya. Negarawan lah namanya ya. Tidak asal-asalan lah beliau menempatkannya. Masalah birokrasi ini jadi kami serahkan sepenuhnya kepada Bupati. Karena Pak Johan Samsu ini adalah orang yang ahli dalam birokrasi. Tentu beliau tahulah siapa yang mau ditempatkan di mana ya. Siapa yang mau ditempatkan di mana itu beliau saya rasa lebih paham lah dengan birokrasi karena beliau ahlinya ya. Itu. Nggak ada intervensi dari partai politik lah ya. Kami tidak akan melakukan itu, tapi kami menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif Bupati, Wakil Bupati untuk menentukan itu ya. Berarti partai dari pemerintah sendiri menjamin bahwa tidak ada intervensi partai. Ya, kami hanya memberikan saran saja ya. Kami hanya memberikan saran untuk bagaimana bisa membangun birokrasi ini benar-benar birokrasi yang kuat, yang kokoh untuk mendukung kerja-kerja mensukseskan visi misi itu ya. Apalagi dengan masa jabatan Pilkada 2024 kan itu cukup pendek lah kan. Apalagi wacana harus dikebut ini kan, lebih kencang lah birokrasi. Ya, jadi apalagi dengan wacana adanya revisi Undang-Undang Pilkada, kemudian adanya Undang-Undang Pilkada tahun 2016 kemarin tentang pemilihan pilkada serentak ini kan pada bulan November 2024 ya. Jadi melihat situasi dan kondisi ini tidak bisa kita santai. Jabatan tidak sampai 5 tahun ya. Ya, tidak bisa kita santai sekarang ini. Jadi kita harus benar-benar memilih orang-orang hebat untuk bisa menempati posisi di birokrasi itu ya.